Karena saya CSO-nya ya Pak ya, jadi saya yang bertanggung jawab penuh dengan customer. Jadi layanannya tuh suami saya cukup mengiklankan. 0877 3872 8524. Semua jasa masuk. Mantap. Ini kayaknya Alibaba atau mungkin punyanya Jack Ma itu lewat kayaknya nanti. Lewat nanti ini kan. Oh itu ya. Kita punya konsep Pak. Mudah-mudahan One road, one land, one law. Sampai itu. Satu Tuhan, satu lahan, satu aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya guys, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi ke sobat karib saya yang jauh di ujung Jawa Tengah. Ya. Di mana? Betul. Gunung Kidul. Oke. Betul guys. Dengan siapa kita podcast hari ini? Tentunya orang yang spesial. Oke. Mungkin teman-teman ya, viewers 5.000-an di sana ya belum kenal sobat karib kita yang hari ini kita kunjungi. Langsung saja kita kenalan. Oke, dengan ibu dan bapak siapa? Boleh dong sedikit cerita. Terima kasih atas orang khusus. Oke. Saya itu dikasih nama oleh orang tua keluarga. Oke. Pak Sugeng dan Ibu Juwaria. Oleh karenanya silaturahmi ini biar tambah berkah, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Sugeng kita santai ya, serius santai. Namun setelah kita cek karena kita nggak pakai mic, itu suaranya nggak kedengeran. Nah, jadi mungkin agak sedikit kencang gitu ya. Oke. Maaf ya guys, ini seadanya gitu kan. Mic-nya belum disiapkan, tapi nggak apa. Tidak menyurutkan semangat saya nih untuk mencari tahu banyak hal tentang Pak Sugeng dan Bu Juwaria. Oke, Pak Sugeng, Bu Juwaria, kita ngomongin past, present, future, gitu ya. Masa lalu, siapa kita, gitu kan? Present, sekarang apa kita, dan future masa depan kita. Mungkin 30-40 menitan gitu ya. Nah, satu hal yang kenapa saya bisa sampai sini dari Indramayu ya, ada sosiolog dunia. Dia bilang seperti ini. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang selalu mempererat tali silaturahmi. So, barang siapa yang selalu menguatkan silaturahminya, so bangsanya akan kuat. Siapa yang bilang? Ibnu Khaldun. Yes, itu bukan kata saya. Nah, terus gimana kalau kita pandemi kemana-mana kemarin kan? Itu yang kita buka ya. Nah, saat COVID pandemi merontokkan semua itu. Ya, Karena kita sebelum nggak boleh jadi rezeki kita. Betul. Nah, betul. Ini menarik nih. Pandemi ya melunturkan semuanya, tapi ini bisa survive luar biasa. Bahkan bisa tumbuh. Ya, inilah. Boleh dong Pak diceritakan nih past Bapak, past experience ya, past profile Bapak. Boleh dengan 5W1-nya boleh secara singkat apa? Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak sekali ya, sudah jauh-jauh dari Jawa Barat sampai datang di tempat kami di atas gunung. Di atas gunung guys, Gunung Kidul, mantap ya. Sehingga tidak menyangka juga bisa hadir di tempat ini lagi karena memang kita memiliki aktivitas yang sangat padat waktu itu. Kita beraktivitas di kota yang itu membutuhkan satu energi yang luar biasa. Betul. Tapi memang kehendak Tuhan itu dia yang tahu. Yes. Jadi waktu itu kita harus berpindah dari Jakarta ke Jogja karena tugas, dan dari Jogja juga ternyata ada panggilan tugas juga di sini. Mantap. Setelah itu memang diundur daripada kehendak Allah. Yes. Pak Arfan, saya mohon maaf ya, kadang di sini juga kita pulang balik ke Indramayu, Bapak tahu sendiri. Iya. Seperti Saya
mikir bisa gitu kan. Memang itulah Iya. kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang maha dahsyat yang beragama, juga mempunyai kekuatan yang maha dahsyat untuk memenuhi segala kebutuhan dan kebutuhan. Jadi asalkan kita ini punya tekad penuh ya untuk terus meyakininya, kita pikir no problem. Jadi ya. Everything kita will be pergi okay ya. tempat yang sangat sunyi. Tandus seperti apapun tetap survive. Oke. Supaya ya. Oke, ngomong ibu bapak punya apa namanya anak berapa ini dari hari ini apa dari dulu hingga ini? Ya. Sekarang. Berapa pensiun? 7 guys. Ternyata Pak. Anaknya 7. Guys 7 bayang. Boleh Ya. diceritakan berapa usia yang pertama sampai yang terakhir? Kelahiran 2001 yang pertama, terus yang terakhir kelahiran 2013. Jadi dari 13 tahun punya anak 7. Nice. Berarti per 2 tahun sekali lahir. Tinggal hitung aja kan. Selama 13 tahun, 7 lahir coba. Ini Lahir 7. kucing atau apa? Gak bisa apa? Iya enggak ya. Nih, coba usia berapa waktu itu nikah Pak? Saya Usia muda. 22. Oke, kategori muda ya. Makanya nice. Jadi anak sudah besar kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa mereka ya. Nice. Luar biasa ini. Ini yang dirasa gimana Pak? Punya anak 7 ini inspirasinya dari mana? Mengalir seperti air. Oke. Karena kami punya keyakinan bahwa anak adalah rezeki dalam hidup. Oke. Kita tidak membatasi dan tidak jadi apa yang diberikan oleh Allah itu adalah kita membutuhkan Jadi tidak pernah membatasi. tidak pernah membatasi kecuali alam yang membatasi ya. Luar biasa ya. Kita bersyukur. Iya. Nah, yang alumni yang sekarang aktif di Mahat dan sudah selesai ada berapa jadi? Alumni sudah ada 3. 3. Ini 3 guys. Ya. Sekarang Yang masih di Mahat 3. 3. Yang satu spesial, dia memiliki kehidupan sendiri yang Ini nih yang satu spesial guys. Yang saya penasaran kok bisa. Lihat tampilan background kita. Ternyata spesialnya di apa namanya di dunia apa bahasanya ini? Pewayangan. Pewayangan. Coba boleh diceritakan. Ini minatnya memang bapak sendiri atau memang anaknya sudah kelihatan dia dunia ini gitu. Itu gimana awalnya? Semenjak kecil memiliki satu keinginan yang kuat, ini naluri yang kuat itu memainkan wayang itu. Itu terlihat semenjak usia 4 tahun itu sudah setiap hari memegang wayang dan punya keinginan untuk belajar lebih jauh. Sejak 4 tahun. Ya. Itu kenalinya awalnya seperti apa? Kronologinya masih di Jakarta. Jakarta. Jakarta tuh pernah kita melihat pertunjukan wayang. Kalau nggak salah di Taman Mini ketika itu dimainkan oleh Mas Sofi. Ikut. Saya yang perempuan Mas Pupu itu ikut. Pupu namanya. Sebenarnya terinspirasi Iya. pertama kali mengenal Dia langsung jatuh cinta di situ. Dari situ. Oke. Dan dari Tuhan harus pindah ke Jogja. Oke. Dan waktu itu langsung bertemu dengan komunitas dunia yang Cocok. Yang pas ya. Oke. Dan hari ini dia jadi sudah menjadi dalang ya. ya sekarang sudah mulai mengisi pentas-pentas. Usia berapa sekarang? Sekarang usianya sudah 16 tahun. Ya, Apakah Bapak merasa dia dunianya Bapak ambil? Apakah dunia wayangnya serius ya? Dia harus memainkan karakter A, karakter B. Sedangkan dunia anak itu kan cenderung yang ya darah muda, pengennya free gitu. Nah itu gimana Pak? Dunia wayang sebenarnya itu kan dunia ekspresi ya. Oke. Kalau memang si ada itu menjiwai, tapi kan dia sangat menikmati. Itu. Jadi itu tidak bisa dihambat. Oke. Karena pernah ya kita waktu masih bisa, pengennya betul untuk menguasai
menguasai tentang perjalanan. Kalau tidak diberikan akses, berontak. Jadi bisa seisi rumah itu udah amburadul. Oh gitu. Jadi memang hobi jatuhnya ya. Ya. Dia senang ya. Dia menikmati. Betul. Seperti itu. Iya. Ini ngomong Bapak orisinil asli sini, asli Jogja. Siapa yang Saya Pak? asli sini. Oke. Ibu asli Semarang. Oke. Jadi memang punya darah keturunan Jogja Pak sebelum ini ya. Ya, Ini dari nyawanya kakeknya, bapaknya Umi juga memang begitu. Seniman-seniman. Oke. Sama ikan fotografer dan kayak. Berarti memang masih mengalir darahnya ya. Masih ngalir. Luar biasa. Oke. Menarik guys. Ada dalang cilik dan itu bisa tampil dari 4 tahun. Ini nggak mudah kan? Nah ini kalau bukan hobi, kalau bukan seneng gitu kan, passion mungkin nggak pernah jadi ya. Fasilitas juga saya juga misalnya. Tapi ternyata memang nggak sembarangan. Kalau dilihat ke kanan kirinya ini komplit ini guys. Ada namanya apa ini? Gamelan ya. Oh ini ada guys. Kayaknya harus melihat nih seperti apa tampilan Mas Prabu ini pada saat tampil. Hari apa biasanya kalau dia tampil di sini? Di Sanggar kita mungkinkan untuk Papesu itu 3 kali. Setiap minggu. Dulu 2 kali. Ya kata sekarang kesibukan studi yang harus ke Jogja, biasanya 1 minggu sekali 2. Iya. Kita maksimalkan waktu Nawa itu 1 minggu. Oke. Nah, jadi terus terasa ya Ya, kemampuan atau skill dia dalam ya. Nah, itulah past experience dari sobat kita. Nah, present experience atau present things ya. Nah, Pak Sugeng dan Bu Juara sekarang ini aktivitasnya apa nih? Ini menikmati sekali ya di dunia baru ini. Ya. Setelah saya melihat kemarin dari Bantul ternyata nggak ada, tapi masih berjalan itunya, Iya. apartemen sewanya ya. Ya di sini, coba boleh sekarang aktivitas. Present hari ini. Ya. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nice. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, betul. Artinya manusia harus terus berkembang, Oke. berusaha agar kita bisa lebih bermanfaat, kembang kita untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara. Coba kita punya semangat untuk memperluas pengabdian. Jadi artinya kemarin kita masih di Bantul, hari ini sekarang kita di Wonogiri. Ya semuanya dalam rangka untuk kita belajar bersama. Kita juga belajar dari Tuhan dan kita yang kita punya semoga bisa bermanfaat bagi yang lain. Ya. Omah Dalang ini kan sebenarnya konsepnya gitu Pak. Gimana? Guys, namanya Omah Dalang. Apa sih Omah Dalang ini nih? Jadi penasaran. sebelum Omah Dalang ini ada, dulu kita aktif dengan aktivitas harian Grubiku ya. Oke, Grubiku. Singkatannya Gerakan Rakyat untuk Bangun Indonesia Kuat. dalam banget gerakan rakyat untuk bangun Indonesia kuat, guys. Ya. Nah, konsep itu sudah kami sosialisasikan pada sahabat-sahabat yang lain, kepada generasi-generasi yang lain yang lebih muda dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan berkembangnya banyak namanya aktivitas terutama dalam pengembangan gerakan ekonomi. Ya. Sudah berjalan, tinggal terus dikembangkan lagi. Maka kami berpikir hari ini bagaimana mengemas dalam dunia yang lebih unik, dalam arti seperti apa? Coba kita mencoba dari desa, kalau di kota oke ya. Apakah bisa? Makanya konsep yang kita kembangkan hari ini adalah rumah dalang. Rumah dalang itu rumah untuk modal piulang. Sebenarnya dalang itu singkatan. Ya singkatan. Dalang itu modal piulang. Modal piulang. Mengajarkan sebuah ajaran, mengajarkan sebuah pendidikan. Itu singkatan ya? Iya. Dalang itu modal piulang. Ya, itu Jawa. Jawa Dosok. Jadi Jawa Dosok itu Japanese word ya, bahasa Ya, Jawa. betul. Artinya mengajarkan, sebuah ajaran. mengajarkan sebuah ajaran. Modal itu mengeluarkan atau menyampaikan. Menyampaikan. Menyampaikan adalah sebuah. Jadi konsepnya di sini adalah kita tahu ya, gaya dan pengembangan karakter budi luhur. Mantap. Iya, jadi
budaya yang baik ya kita lestarikan ya. Jadi budaya kan tidak hanya seni tapi melapuk banyak hal. Termasuk bagaimana kita mengikuti budaya baru ya. Ini seperti bagaimana kemajuan teknologi ya. Kan sudah sangat maju sekali. Itu kan bagian dari budaya manusia yang dibudidayakan. Nah, itu juga kita ajarkan di sini Pak. Jadi nggak hanya yang model, bukan hanya seni budaya, tetapi juga budaya terbarukan. Seperti apa contohnya? Contohnya kita melakukan pendidikan entrepreneurship dengan pengembangan informasi teknologi. Jadi di Bantul kita kombinasikan itu semua ya, buat Istiqlal School, terus per pekan. Di sini ada pendidikan karakter. Ya, dengan MTPR itu sebulan sekali anggota-anggota yang kita latih jadi entrepreneur itu kita gembleng kejiwaannya. Jadi di sini ada aktivitas kelas di sini. Ada aktivitas apa? Pengajaran tadi. Iya. Oke. Apa aja? Rutin. Ada MTPR, Majelis Taklim Produk Rakyat, itu forum tertinggi di Badalah. Oke. Jadi kita bagaimana duduk bersama memikirkan pengembangan produk dan pengembangan sumber daya manusianya. Nah itu gitu. Kemudian ada IT school ya. IT school. Jadi Peride kita membuka peluang kepada generasi muda atau masyarakat yang ingin belajar tentang IT. Oke. Tutornya Ya dari kami, dari orang-orang yang sudah kita latih. Dan kita juga partnership dengan para provider. Dari banyak provider kita tarik, kita ajak bersama. Jadi jangan berdiri. mantap. Saya cukup CSO Pak. Ya. Layanan. Ya, Besok pelayanan apa? Ya, layanan baik. customer. 24 jam melayani di seluruh Customer service-nya ya. Iya, sampai ke luar-luar pulau juga. Jadi di bidang jasa semua masuk. Jasanya apa saja masuk. Boleh dijelasin nih, jasa apa aja nih yang jalannya? Jasanya dari mulai jasa peralatan catering, kolam renang, penjaringan, tebang pohon, penyedia perawat lansia. Jadi semua, pokoknya intinya semua jasa itu masuk. Dan yang sudah deal karena kan ini sudah berjalan lama, jadinya ya sudah otomatis kan sudah mungkin Pak Rahmat sudah melihat sendiri perkembangannya ekonomi, perkembangan istilahnya dari saudara-saudara kita semua pada maju dengan dibangunnya online ini. Ya dari berawal dari Grubiku, dari kue itu terus kita kembangkan online itu di bidang jasa, semua jasa masuk. Sekarang tinggal layanannya kita setiap hari hampir di calling customer. Hari ini tadi deal 23.500.000 itu diambil dari agen kami yang di PSD Tangerang. Jadi ada juga yang deal 36.500.000 diambil dari sewa peralatan catering pesawat di airport Tangerang juga ya. Itu juga. Terus tebang pohon itu tertinggi kita 255 juta itu di pembukaan di pantai Baron, jadi pembukaan jalan. Tentunya banyak lagi yang kolam renang yang apa aja itu kita bantu teman-teman saudara-saudara kita yang tadinya tidak ada istilahnya maksudnya ekonominya dari ekonomi kecil sehingga mengangkat mereka kita bangun keagenan di berbagai daerah, jadi sampai luar pulau juga kita selalu kirim. Mau peralatan catering juga kita ada keagenan di seluruh daerah. Kalau seluruh daerah kan ada Batam, ada Kalimantan, Padang, Medan, pokoknya semua Malaysia. Seluruh daerah Malaysia bahkan ada ya. Jadi kita selalu layani dengan baik, makanya kalau dipikir ini nggak pernah bisa tidur. 24 jam siap melayani customer.
kita layanan alhamdulillah karena kita diamanai dengan baik, karena kerja kita itu adalah ibadah, jadi pelayanan kita juga kita layani dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab saudara-saudara ya guys. Jadi layanan ibu juaria itu apa aja masuk, celana sunat nanti sore Pak Rahmat, nanti ya Pak Rahmat ya nanti dibawa karena untuk dibangun kapan nanti silahkan dibawa nanti ya Pak Rahmat ada yang pesan. Jadi setiap hari ada call masuk, ada chattingan masuk, terus itu setiap hari pasti ada. Ini berkat suami saya Pak Sugeng yang mendidik kita tadinya ya seperti itu, tadinya kan juga nggak ngerti, digembleng terus lama-lama pintar kan. Saudara-saudara anak buah yang ini kita istilahnya ajarkan yang sudah berjalan itu banyak sekali mereka yang sudah maju juga, sudah berani cara melayani customer dengan baik juga, karena kebaikan kita juga selalu kita tularkan, kita berikan ya, kita sodakokan untuk mereka, dalam arti kita ajarkan supaya mereka juga paham apa yang kita dapatkan, mereka paham ternyata menumbuhkan ekonomi itu bisa di lingkup besar. Jadi semua layanan kami bisa handle tanpa kita harus ke PSD dulu nih, tanpa kita harus ke Palembang dulu, tanpa harus kita ke Bali. Jadi di sana sudah ada yang handle, di Bali sudah ada yang handle, di Palembang sudah ada yang handle, terus di Makassar juga ada yang handle. Gimana nih? Awalnya gimana? Kok bisa punya banyak jaringan di semua lini, semua tempat? Ini Pak Rahmat, kita kan awalnya pasti kita pasti kita apa bisa. Nah, ternyata setelah kita coba itu bisa. Nah, berkat kita itu dikasih akal ya, dikasih hati, dikasih pikiran. Makanya semua itu karena kita istilahnya nomor satu, karena kita punya tanggung jawab ke Allahnya besar, maka Allah juga menunjukkan pikiran kita yang besar ya. Jadi ide-ide itu muncul setelah kita itu istilahnya punya niat yang besar, jadi membesarkan program Allah nomor satu itu. Membesarkan program Allah, that's the point ya. Sehingga jadi bisa membesarkan juga kitanya. Walaupun layanannya tengah malam juga kita layani dengan baik. Pokoknya intinya itu tidurnya sebentar deh. Tidurnya sedikit. Yang penting ngelayanin. Dan itu luar biasa. Karena kita itu mungkin ruhnya sudah tertanam, sudah mengikuti apa yang telah Allah berikan kepada kita, itu malah sehat terus. Alhamdulillah kita diberi kesehatan terus. Kalau orang kurang tidur sakit, tapi ini enggak, karena pelayan ini semangat, karena nanti lebih sehat ya. Mengedilkan orang itu, mengedilkan customer itu ngasih rezeki orang. Jadi intinya kalau ngasih rezeki orang itu ya diberi ini kesehatan. Lebih besar lagi ya. Ya itu logikanya itu. Pada saat kita membantu orang, ya kan, memberikan rezeki kepada orang banyak, kita akan berkahi orang dan ngasih job kemana-mana. Kita tanpa istilahnya kita tanpa pandang bulu, nggak pilih-pilih ngasih rezeki orang itu di mana tempat orang yang mau diajak bekerja sama. Intinya bekerja sama dengan baik dan jujur. Nah, itu. Ini ngomong berarti kantornya di sini ya? Kantornya di sini. Kantornya di sini, fisiknya. Iya. Nah, layanannya. Online-nya berarti di seluruh daerah. Di seluruh daerah. Iya, di seluruh daerah kami layanin. Besok itu ada tuh Pak. Nah, itu yang mau kita kirim itu wajan 20 piece itu. Besok mau dikirim ke Bogor. Lewatnya apa Pak Rahmat? Cukup dengan bis saja. Jadi kita juga terbuka sama customer. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting kita jujur, layanan jujur. Iya, kantor sih di Jogja Pak, tapi pelayanan kami ke seluruh daerah. Jadi besok Bapak ketemu sopir saya, sopir bisnya di terminal terdekat ya Pak. Nanti balikinya juga sama di terminal terdekat. Seperti itu. Oh gitu? Jadi customer saya itu di Bandung.
kalau 35 juta kemarin, 36 juta 500 kemarin kita antar. Karena kan banyak. Tergantung ini kalau juga ya. Orderan. Kalau orderan itu 1 juta cukup dengan pakai bis saja. Karena sewa bis kan 200.000 cukup. Gitu. Tapi kalau banyak kita kirim. Gitu. Berarti udah memberikan banyak rezeki ya ke bis, ke supir, ke kenek kan? Iya, betul. Tapi menjaga amanah ini gimana? Kok bisa percaya sama si bis ini? Kirim ke sini, terus customer kembalikan kembali itu kok? Pertama punya Allah Pak Ahmad. Kembali lagi. Kita itu diberi semua ini karena Allah. Iya. Kalaupun ada yang mau tidak jujur ya monggo. Yang penting kita berusaha jujur dulu nomor 1. Kalau kita jujur, layanannya baik, insya Allah juga memberikan rezeki lewat yang baik-baik juga gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yes. Pengalaman mungkin yang paling nggak enak, entah itu mungkin ditipu, ada nggak? Seperti apa itu? Ditipu sih nggak Pak. Nggak pernah. Ditipu sih jarang sekali ditipu. Tapi kita pernah ya. Ini pengalaman yang istilahnya ya, entah itu intinya saya sudah percaya penuh atas layanan ini walaupun tidak di DP awalnya. Itu gimana? Awalnya kita meyakini bahwa itu customer akan membayar setelah dibayar setelah sampai di lokasi gitu kan. Kita coba melayani yang istilahnya tanpa DP. Oh ternyata sekarang tanpa DP itu jadi kita dikasih tahu gitu. Jadi sekarang itu harus ada DP. Kalau nggak ada DP saya nggak mau karena sudah kejadian. Pernah? Kemarin waktu dulu itu pernah tanpa DP kita kirim. Ternyata sampai sana ditolak. Katanya padahal itu tanpa DP. Itu kita sudah sampai sana itu Purwokerto kalau nggak salah itu daerah Purwokerto apa itu intinya daerah sana Purwokerto. Tapi tidak menyurutkan semangat kita karena layanan seperti itu. Yang penting kita benar, kita jujur. Itu akan diganti Allah yang lebih. Yang penting kita sudah berusaha dengan baik, layanannya cepat. Padahal itu Pak Rahmat, itu baru pulang dari Bogor pagi-pagi, kita belum tidur itu. Yang namanya pinjem banyak kan, dia kan pinjem banyak. Kita siapin namanya peralatan catering itu kan butuh persiapan kan, hitung dulu ini dulu masukin kan. Padahal kita sudah fotokan, sudah OTW dulu gitu baik. Berhubung ini ibunya sampai sana itu tidak mengenakan, ya sudah cukup saya terima aja nggak apa-apa. Yang penting kita jalanin aja terus. Nah itulah perjalanan bisnis kita. Tapi banyak yang baik, banyak yang baik daripada yang tidak baik. Nah yang paling enak atau yang paling menarik dari seluruh cerita bisnis online yang mana nih yang paling basah? Semua. Yang paling berkesan boleh? Semua enak semua enak ya. Karena pertama kita bisa melayani customer itu dari pembicaraan kita, dari chattingan kita itu bisa memulai dengan baik di situ, terus kita tanggung jawab. Layanannya cepat sekali Bu Juwaria. Gitu. Ada itu yang ini anak buah di perawat lansia dari Medan kalau nggak salah itu dari Medan kalau nggak dari Padang gitu. Bu Juwaria layanannya cepat sekali Bu gitu kan. Saya salut nih sama Bu Juwaria gitu kan. Itu masih ada chattingannya seperti itu. Nggak ada loh Bu yang layanan secepat ini gitu kan. Itu nggak ada setengah jam itu langsung transaksi masuk. Itu berapa? Transaksi itu 7.500.000 kalau nggak salah. 7.700.000 berarti. Nah itu karena dia kan butuh cepat, butuh dikirim perawat cepat gitu kan, karena bapaknya sedang sakit berobat di rumah sakit. Kami juga kirim cepat sampai sana itu diain. Nah itu yang namanya Mbak Intan, kami kirim perawat itu dari Padang. Jadi kita kerjasamanya kemana-mana, maksudnya dari mana-mana juga. Ada orang Padang, ada orang NTT, ada orang Medan, itu yang jadi perawat-perawat. Jadi ada dari mana-mana, pokoknya dari mana-mana banyak. Tapi ngomong ini perawat juga ada. Ini gimana ngubungin si
si apa namanya perawat tadi yang ingin dikirim ke sana? Ya, kan kita ada nomornya, sudah di ini di pikiran kita udah, oh ini perawat ini yang berangkat, ini perawat ini yang berangkat, ini sudah tertanam nih. Ya maksud saya itu perawat ini kenanya dari mana? Ada lah Pak, kita kan nggak bodoh, namanya pembisnis kan nggak bodoh Pak, jadinya ya langsung ini gimana caranya, gimana itu, nah itu udah ini settingan di inilah di mindset kita ya, teman-teman di penasaran mindset ini. kita ya, Beneran? makanya Pasti bingung dia. Ya, kok bisa jaringannya sampai ke Medan terus ke Padang? iya. Ya nanti berlanjut lagi. Saya juga penasaran bentar ya. Intinya begitu. Ya ngomong Bu Juwaira dan Bu Sugeng ini kayaknya klop gitu. Iya. Serasi. Ngomong serasi, ngomong pasangan, yang paling dominan yang mana? Yang mana itu Pak? Yang paling mengatur gitu. Oh, Di antara yang paling mengatur ya karena saya CSO-nya ya Pak ya. Jadi saya yang bertanggung jawab penuh dengan customer. Iya. Jadi layanannya tuh suami saya cukup mengiklankan. Jadi Cukup Gimana? mengiklankan, Ah, memasarkan. konsep dalam bisnis itu adalah kerjasama. Dan bisnis namanya kalau saya. Dan kerjasama itu kita mulai dari kerjasama secara kecil, yaitu rumah tangga. Ini menarik. Mudah-mudahan ini jadi Inspirasi ya. Inspirasi bagi Anda. Jadi cukup mengelola dua manusia aja sebenarnya sudah bisa menguasai dunia. Mengelola dua manusia sama aja bisa mengelola dunia. Kata saya. Jadi apalagi 10. Nah, kita punya tim 10. Ini Soekarno bilang minta 10 laki-laki kan? Iya. Kalau maksudnya hanya 2. Dunia dikelola coba. Dan ini kita Bahkan mulai, ini. Iya. kita mulai setelah kerjasama secara kecil, kita akan masuk ke kerjasama skala luas. Jadi kita masuk ke kerjasama skala besar. Jadi skala kecil dulu lah. Yes. Skala kecil nggak mungkin orang masuk ke skala luas. Yes. Jadi konsepnya Iya. Iya. Dari Ini yang kecil dulu ya. berkaitan ya dengan ya. skala yang besar. penting ini Awalnya. konsepnya adalah al-jami'ul ghaniyul mukmin. Oke, apa itu Pak? Al-Jamil Gunung. Al-jami' itu kan mengumpulkan. Mengumpulkan. Ide, gagasan. Apa yang kita serap dan kita tahu itu kita kumpulkan dalam memori kita. Kemudian di memori ini kita olah menjadi ide-ide cemerlang untuk membuat produk. Jadi proses penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi konsep ibadah itu sesungguhnya adalah konsep mencipta. Jadi memang manusia kita ini setelah mengumpulkan pengetahuan ide itu harus menciptakan ide ke produk-produk baru. Jadi makanya bertumbuh kan dari perang catering, dari perang rutin, terbang pohon, Mana-mana Jadinya jadi. kemana-mana. data kolam perang, jasa semua jasa Bangunan. dan semua sampai kita detilkan sampai yang kecil-kecil. Nah, itu Kita ya. sudah kumpulkan. Ada Jami. ininya Kita kumpulkan dalam datanya. mesin penyajian. Kita gunakan teknologi supaya produk kita itu bisa diakses oleh seluruh manusia. Interesting. Yang kedua, Ya. secara singkat saja. Ah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan jaringan kerja, Nah, agensi. link ya. Tadi seperti itu. Kenapa kemudian punya jaringan di mana-mana? Nah. Ya, jamin lagi, kumpulkan di bidangnya masing-masing itu. Kalau dulu kita kenal ada asosiasi ini, asosiasi itu, dalam rangka menghimpun jaringan kerja. Jadi dimanapun kita membutuhkan apapun adalah agen-agen kita, ya ada agen-agen kita bisa pelayannya dengan cepat. Nah, itu butuh ketekunan. Akhirnya dari al-jami itu al-ghani Pak. Nah, Mau tidak mau kita harus jadi orang kaya. iya. Jadi dari proses mengumpulkan semuanya itu kita mampu menghubungkan antara Satu dengan yang lain. dengan yang lain, bisa jaringan kerja melayani publik, profesional public service. Itu saya pikir semua orang akan kaya dan setiap orang bisa melakukan ini. Ya. Jadi akhirnya setelah al-ghani, al-mughni, di al-mughni itu nanti akhirnya kita mampu mensejahterakan semua. Sejahtera bersama itu ya dari kekuatan pikiran kita
kita untuk selalu kreatif, didorong dengan keinginan yang kuat tadi. Iya. Ya, ada program Allah tadi. Luar biasa. Kita punya awalnya yang besar ya ya. Allah yang besar. Kita harus membangun peradaban rahmatan lil alamin itu dari Keinginan yang membangun besar. diri. Membangun diri. Nah, ini kembali Pak, statement bahwa pertama tadi nggak usah 10 orang, 2 aja udah bisa mengguncang dunia kan, bisa mengatur dunia. Bisa betul. Awalnya bagaimana supaya bisa benar-benar bisa berkolaborasi? Ibaratnya di YouTube itu ada collab ya. Ini kan collab yang serasi. Maria dan iya kan? Dari awalnya Dan ya. maksudnya ini gimana bisa klik gitu sehingga bisa Ya tidak mudah untuk Nah. mengklopkan itu. Nah. Awalnya juga stres. Awalnya. Jadi gini Pak, gimana stresnya? jadi stresnya gini. Menyatukan visi itu nggak gampang. Itu Pak. Coba gimana? Dulu waktu kita mau memulai untuk Berantem terus. untuk Nah. beli komputer aja harus berantem. Gitu. Karena satu sisi belum bisa membaca Connect. dunia, itu Nah. belum connect. Iya. Tapi ya bagi kita yang sudah membaca tidak boleh kalah. Kita yang sudah paham ini adalah masa depan. Yes. Itu harus lebih, Yang masih lebih bisa power. Iya. Ya, lebih powerful, harus lebih mendominasi. Iya. Nanti kan semua akan sadar. Termasuk kemudian ketika kita mengumpulkan ide-ide, kemudian kita sajikan di website. Iya. Kemudian CSO juga belum paham. Apa yang diposting pun belum paham, Iya, tahu-tahu iya. harus menerima telepon. Nah, Itu akhirnya dia yang jadi stres sekarang. iya iya. Tetapi Sampai stres sekarang itu sebagian, stres ya. lagi. tetapi stres Stres yang itu bikin bahagia. akan berlalu. Ya karena kan Iya. ada transaksi. Nah, Kemudian dia berpikir, kemudian bagaimana membangun jaringan. Tidak bekerja sendiri. Jadi akhirnya satu orang itu bisa kuat ya. Oh, ini banyak. Pokoknya Banyak intinya, bidang. kalau tebang pohon di intinya kalau tebang pohon di Makassar siapa ini orangnya udah ada. Kalau luar biasa Pak. kalau agen catering di Palembang udah ada, di Makassar udah ada, Bali udah ada. Intinya ini udah Tersetting lah ya. tersetting. Jadi Artinya dari ada dua itu tinggal permintaan diduplikasi itu. aja. Ya. Mau berapa besar kita, mau berapa luas, kan tinggal diduplikasi ya. Amazing. Baik secara tim atau menurut perbankan secara individu dan tim bisa kolaborasi terus. Kita banyak Jadi belajar nih. dari online itu kurang lebih itu ya 6 tahunan berarti ya 6 tahunan yang benar-benar saya paham ini layanan, benar-benar layanan untuk memajukan ekonomi. Terus akhirnya kita panggil lagi sahabat-sahabat yang tadinya tercecer, belum ketemu jalannya, kita kumpulkan lagi. Akhirnya sekarang sudah pada berkumpul lagi, yang tadinya udah berceceran Ditaruh di wadah yang pas ya. dirangkul lagi. Sekarang alhamdulillah ada sedekahnya gede-gede. Mantap. Ya, Wah, tadinya mau iya, sedekah iya. 100.000 aja susah. Oh. Sekarang udah 3 juta, 3.500.000, 4 juta. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kita bersyukur dari istilahnya keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus kita kembangkan lagi ke saudara-saudara. Semoga nanti saudara-saudara bisa bekerja sama ya. Yang sudah melihat melihat rekaman Peluang. ini, Iya. nanti bisa juga punya ini nanti bisa menghubungi kami, Yes. bekerja sama Betul. dimanapun tempat. Nanti bisa call kami Ya. Ke berapa nomornya? Boleh 0877 3872 8524, layanan 24 jam. Nah, CSO catat guys. Juwariah ya. 0877 3872 8524. Nice. Semua jasa masuk. Mantap. Ini Ya. kayaknya Alibaba atau mungkin punyanya Jack Ma itu lewat kayaknya nih nanti. Lewat. Nanti ini kan. Oh itu kan. Intinya Kita punya nanti konsep Pak. mudah-mudahan One road, one land, one law. Sampai itu. Satu Tuhan, satu lahan, satu aturan. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Mantap. tempat saudara-saudara yang melihat istilahnya ini semoga bisa menambah wacana, yaitu mengembangkan ekonomi bisa di berbagai daerah. Layanannya apa aja, karena kan Allah ngasih berbagai macam keahlian masing-masing ya. Betul. Jadi bisa dikembangkan
nanti misalnya contoh nih, orang mau bikin nasi kuning bisa dipasarkan, orang nasi bok bisa dipasarkan dimanapun ya. Kalau dimanapun berarti kan nggak hanya terdekat sini Gunung Kidul aja, jadi di seluruh daerah nanti bisa bekerja dengan kami. Semoga menjadi berkah untuk saudara-saudara semua. Jadi layanannya Tujuh Hariah ini tidak hanya sekedar layanan yang ini 24 jam terbuka luas, mau tanya-tanya boleh, mau sharing-sharing boleh, pokoknya terbuka layanannya. Ini menarik, saya teringat dengan quote-nya si Albert Einstein. Dia bilang untuk mendapatkan hasil yang berbeda, pastikan caranya berbeda. Jika kita menginginkan hasil yang berbeda atau yang besar dengan cara yang sama, dia bilang gila. Nah ini menarik, Pak Sugeng Bu Juara ini caranya unik dan selalu dinamis, berubah, sehingga yang kita sebut tadi berskala besar ya, kerjasama berskala besar. Nah ke depan, we are talking about future. Ke depan ini mau jadi apa? Seperti apa gambaran ke depan? Ke depan kita punya mimpi. Ya, kita punya mimpi bagaimana setiap manusia itu mampu mengaktifasi situs yang ada di dalam diri. Oke. Apa itu situs? Apa itu? Situs adalah isi 100. Isi 100 ya. 100. What does it mean? Apa itu? Isi 100 itu adalah sifatnya Tuhan. Oke. Jadi bagaimana sifat Tuhan yang 100 itu mampu kita serap menjadi satu energi dalam diri, menyatu dalam jiwa. Jadi jiwa itu sendiri mempunyai makna nyawi jining nyawa. Jadi menyatunya kekuatan energi Tuhan yang ada dalam diri kita itu akhirnya mampu melebur menjadi satu daya dorong. Jadi sifat, karakter, kehendak antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu bagaimana bisa menjadi satu visi, satu kehendak. Ya, termasuk karakternya. Kalau Tuhan punya karakter pengasih, kita pun harus. Diri saja itu kebutuhannya iblis aja semua. Kalau Tuhan itu al-jami menguntungkan kita juga. Allah maha kaya, kita juga kaya. Dan itu adalah modal dasar kita untuk membangun satu kehidupan yang baik di masyarakat. Kita punya program jalan menuju masyarakat sejahtera. Jadi yang fokus kita adalah menghidupkan manusia dari sisi kejiwaan. Nanti kita membangun manusia yang merdeka. Itu mimpi-mimpi kita ke depan. Jadi edukasi, pendidikan. Setelah itu kita sudah sangat cukup dan sangat diberikan kekayaan. Tidak satu piring pun sudah cukup kita. Ke depan kita punya mimpi seperti itu. Hari-hari kita mau bergerak ke ranah yang lebih luas. Kita buka pelajaran-pelajaran, school di beberapa titik. Harapan nanti ke depan juga anak-anak muda kita melakukan hal yang sama. Karena hari ini untuk kaya itu nggak sulit, sangat mudah. Yang penting punya mindset yang jelas, dapat performa tadi, dan kemudian semua orang edukasi untuk itu mimpi kita ke depan. Akhirnya masyarakat betul-betul sejahtera dari sisi kemampuan dalam peningkatan sumber daya. Jadi keadilan sosial itu hanya bisa kita wujudkan dengan pembelajaran keilmuan. Sehingga setiap orang nanti ke depan bisa menempatkan dirinya sendiri. Saya harus mengambil peran apa, peluangnya di mana, kemudian ini peluang ini menguntungkan, ini bagaimana cara lebih menguntungkan dan bisa mengembangkan diri. Karena sudah terlatih mindsetnya. Jadi entrepreneur harus hidup, harus tangan di atas. Jangan sekali-kali kita menempatkan diri tangan di bawah. Itu DNA-nya hancur generasi ini. Kita harus DNA tangan di atas. Kalau DNA-nya sudah salah, maka kesana pun tidak akan. Guys, tangan di atas guys. Oke. Nanti kita cari tahu tangan di atas itu seperti apa. Oke. Gini. Ya kita paham ya, Mas Sugeng, karena ini sobat saya, sobat kuliah ya, yang mungkin dulu kita dari Jakarta tiba-tiba saya
berdomisili di daerah Indramayu ditugaskan ya, terus Pak Sugeng ditugaskan di sini. Nah, kembali Pak, jika bicara if ya, jika Bapak terlahir kembali, apa yang akan Bapak lakukan dan seperti apa waktu itu kira-kira? Saya pikir tetap akan melakukan hal yang sama. Oke. Karena konsep kita diciptakan ini kan tidak lain untuk melakukan karena laku birosillah suatu. Oke. Tugas kita saat kita sudah memasuki masa kedewasaan, ya yang kita dikenal adalah teladan yang baik generasi. Jadi kita harus terus regenerasi dengan Jadi contoh ya. contoh yang bisa menginspirasi generasi kita ke depan, sehingga ke depan lebih baik lagi. Jadi kita melahirkan diri kita kembali dalam bentuk ya karya nyata kita Pak Rahmat. Jadi tidak hanya 50 malah 4 tahun, kalau hanya bicara semua orang mampu lah. Tetapi kalau bicara dengan karya ini yang memang membutuhkan kerja keras, ketekunan, jeripayah. Nggak mudah itu. 24 jam Iya, kerja keras. tetesan darah, air mata bercucuran. Sehingga kita kan? tidak pernah mati. Itu kita selalu lahir setiap hari. Ya. Seandainya pun raga kita ini mati, tapi semangat kita kan hidup pada generasi kita. Ya, itu kira-kira. Jangan dipotong dulu. Mantap ini. Pantang menyerah. Pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Iya. Oke, boleh aku tanyakan. Kira-kira apa? Iya, ya, luar Sampai biasa. ketemu. Oh, ada panggilan kan. Nah, tadi kan Mas Sugeng bilang ya jadilah contoh yang baik. Jadi saya jika dilahirkan, ya itu akan menjadi yang terbaik. Kalau untuk dilahirkan, kira-kira jika terlahir kembali, kira-kira apa yang akan dilakukan dan seperti apa? Ya, karena kita itu sebenarnya hampir mirip dengan Pak Sugeng, karena kita punya amanah yang luar biasa ya. Dari sebelum nikah sampai sekarang sudah punya anak 7, tetap amanah itu kita pegang erat-erat ya. Kuncinya yang nomor 1 itu seperti yang sudah dikemukakan Pak Sugeng tadi, yaitu amanah itu harus dijalankan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Rasa tanggung jawab kita nomor 1 adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu mengasih jalan terhadap saudara-saudara kita yang sangat benar-benar membutuhkan untuk perkembangan ekonomi. Itu memang luar biasa hikmahnya, barokahnya juga. Saya tidak nyangka, saya tidak pernah karena saya semenjak di dalam mungkin orang sudah ngerti ya, perjalanan dalam itu luar biasa, memang luar biasa. Dalam kondisi lapang maupun sempit harus berangkat. Dalam ini. Itu ya. lapang maupun sempit harus juga ada. Untuk Allahnya itu harus ada. Itu sudah kami jalanin puluhan tahun. Maka kalau kita berpegang teguh sama amanah itu, ya benar Allah itu akan kasih jalan terus. Intinya jangan sampai putus dari tali Allah, karena itulah yang menyelamatkan perekonomian kita. Karena kita hidup itu semata-mata untuk Allah. Dan kayak Pak Sugeng Juara ini juga kerja 24 jam itu bukan untuk diri sendiri. Jadi terus semangat kita bangun terus, generasi juga kita bangun, sahabat-sahabat yang paling dekat yang mau mendekat ya kita kasih tahu begini cara menjemput ekonomi itu. Ternyata dari gunung, pelosok gunung pun bisa dihandle semua lewat layanan kita itu. Jadi Pak Rahmat, mudah-mudahan Pak Rahmat sama Umi nanti setelah silaturahmi bisa main ke sini ngobrol-ngobrol seperti ini, nanti muncul ide ya Pak. Oh ternyata semua itu bisa dihandle di mana tempat gitu nih. Jadi kalau misalnya nanti Pak Rahmat mau bikin webnya atau apa layanannya seperti apa, nanti Umi bisa juga
Jadi Kolaborasi. kerjasama antara suami istri. Nanti Umi yang sama kayak saya jadi CSO, melayani istilahnya permintaan customer itu kan mendekatkan pintu rezeki. Jadi nanti setelah kita kenal baik, kita bisa ngobrol, kita bisa sampaikan. Tidak lain hanyalah kalau dulu itu kunci utama kita itu ibadah adalah istilahnya untuk menghapus mengurangi dosa-dosa kita itu adalah dengan tilawah. Kalau tilawah kita itu ngasih sumber ekonomi, nanti terus baru dipahamkan. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan tahu-tahu diajak dulu, makanya orang pada takut. Sekarang dikasih jalan dulu nih, jalan dulu agar ekonominya lancar. Nanti kalau udah lancar sama-sama lancar kan enak ngomongnya. Jangan lupa ya sodako untuk pembangunan Masjid Rahmatal Alamin biar barokah ya gitu. Karena kita semata-mata untuk ibadah kan. Ya. Super sekali. Kita semata-mata untuk ibadah. Jadi kita bangun dulu. Jadi tanpa adanya istilahnya tipu-tipu. Jadi kita kasih sarana untuk mengembangkan ekonomi itu keahliannya apa. Yang ahli punya peralatan catering, sini kita pasarkan. Yang ahli bapaknya tebang pohon, sini kita pasarkan. Yang ahli bikin ibu-ibu yang bikin kue, sini kita pasarkan. Semua kita kasih jalan dengan satu tujuan. Kalau sudah ramai ingat sama Allah ya. Walaupun sedikit. Kalau hasil kuenya sedikit ya sedikit. Kalau sodako itu nggak ada paksaan. Itu kan untuk diri sendiri. Jadi monggo silahkan. Yang penting kalau sudah dikasih jalannya ingatlah sama Allah, karena semakin kau ingat sama Allah itu semakin banyak rezekinya yang didapat. Jadi tujuannya ini rezekinya nggak satu aja, dari tebang pohon masuk, peralatan catering masuk, kolam renang masuk. Kemarin Bajaringan di Purwokerto masuk. Nah, pokoknya dari mana-mana, yang dari pijet, yang dari mana. Pokoknya oke deh, oke. Pokoknya semua masuk. Pokoknya nasi kok semua masuk. Oke banget lah pokoknya. Seperti itu ya, pokoknya ayo kerja sama semua. Semua yang melihat ini bisa kerja sama semua. Yang suaminya bisa ini sedot WC, bisa ini pokoknya ada semua di sini ya. Yang buang puing, yang punya Bijuaria, mobil saya ini ada, mobil ini pokoknya semua masuk layanannya ya, tanpa terkecuali ini. Dimanapun tempat bisa bergabung dengan kami dengan layanan baik-baik. Jadi nanti Umi mudah-mudahan bisa terbuka setelah istilahnya kita ngobrol begini, mudah-mudahan terbuka dalam arti nanti di lingkungan kami itu apa saja ya yang bisa dikembangkan, keahliannya apa. Kalau di sana itu di Indramayu itu banyak orang yang mau jual tanah, bisa di-online-kan. Kalau di Indramayu itu ini di sini banyak nih yang bikin nasi kuning, nasi itu, itu banyak sekali yang bisa kerjasama dengan kami. Mudah-mudahan nanti membawa berkah barokah dalam perjalanan kita. Bukan setahun 2 tahun ya Pak ya, kita udah puluhan tahun nih, kita lama dulu dari Bogor, kita ini ya wisuda dulu, kita ketemu lama sekali, kita nggak ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti Pak arahnya juga sama-sama kita saling terbuka perjalanan ekonomi sama-sama berkembang. Ya.